Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini nih kita punya topik yang menarik banget. Gimana caranya kita bisa ngobrol sama sistem penyembuhan di dalam tubuh, khususnya saraf vagus, tapi nah ini dia, tanpa perlu operasi. Coba bayangin deh, bisa ngaruhin berat badan, peradangan, bahkan mood, cuma dari stimulasi luar aja. Sumber-sumber yang kita punya kali ini termasuk fokus bab 7 soal stimulasi luar ke dalam buat ngatur berat badan dan diabetes. Ini ngebawa kita ke dunia stimulasi telinga, terus kekuatan napas dan meditasi, sampai ke potensi gelombang suara yang difokuskan. Misi kita ya, bedain mana klaim yang populer sama apa sih yang beneran kata sains soal metode-metode non-invasif ini. Siap kita bongkar? Tentu. Yang menarik di sini tuh gimana berbagai pendekatan ini ya, mulai dari teknologi yang bisa kita beli, sampai praktek yang udah kuno banget, kok kayaknya semua menuju ke satu jalur saraf utama gitu. Kita bakal lihat gimana saraf vagus jadi targetnya, terus bukti ilmiahnya gimana, dan potensi soal metabolisme yang baru mulai keungkap ini kan, kayak yang disinggung di materi Anda tadi. Mari deh kita bedah bareng mana yang oke, mana yang masih tanda tanya. Oke deh. Kita mulai dari yang mungkin udah sering Anda lihat iklannya. Alat kecil gitu, ditempel di telinga, katanya sih bisa stimulasi saraf vagus. Konsepnya kan emang ada cabang saraf vagus yang deket banget sama kulit di area telinga tertentu, gitu ya. Hingga luar Anda, itu satu-satunya tempat di permukaan badan kita di mana cabang aurikuler dari saraf vagus bisa dijangkau langsung dari kulit. Nah, metodenya ini dikenal sebagai TAV-VNS, stimulasi saraf vagus transkutan aurikuler, dan seringnya sih pakai alat TENS yang udah dimodifikasi. Di salah satu sumber kita ada cerita yang lumayan dramatis ya, soal Profesor Ulf Andersson di Swedia, dia kolega penulis buku ini. Katanya setelah operasi pankreas yang rumit gitu, beliau tuh berjuang lawan peradangan kronis, capek banget, cemas, depresi, bertahun-tahun. Udah coba pengobatan biasa tapi kayaknya kurang ngebantu. Betul, kualitas hidupnya turun banget. Terus sekitar tahun 2017 gitu, dia coba pakai alat TENS yang dia modif sendiri, ditempelin di simbak koncat telinganya beberapa kali sehari. Hasilnya, yang menurut dia sendiri sih cukup bikin kaget. Dalam beberapa tahun, dia ngerasa fisik mentalnya pulih kayak 20 tahun lalu, bahkan bisa lepas dari obat-obat psikiatriknya. Cerita yang ngasih harapan ya, meskipun kita ingat ini baru satu kasus loh ya. Nah, penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Sumber kita nyebut soal peta akupunktur telinga. Tapi menariknya nih, katanya bukan dari Tiongkok kuno, tapi justru dari Dr. Paul Nogier di Prancis abad ke-20. Di peta itu, ada titik limpa sama kandung kemih yang lokasinya deketan sama target saraf vagus di simba konca. Ini nyambung ke cerita eksperimen iseng di lab penulis itu ya? Iya, eksperimen TENS telinga itu. Jadi mereka coba-coba kecil-kecilan gitu ke 5 orang di lab, ambil darah dulu, terus mereka stimulasi titik limpa di telinga kiri masing-masing, 5 menitan gitu hasilnya. 4 dari 5 orang, termasuk si penulis, pas darahnya dicek lagi, produksi sitokin TNF-nya turun. Itu molekul peradangan kan, mirip sama efek VNS implant. Terus yang orang kelima gimana? Kok dia nggak turun? Nah, ini dia bagian serunya. Si kolega kelima ini, kita panggil aja John ya, TNF-nya nggak turun. Tapi pas banget setelah distimulasi, dia langsung lari ke toilet, teriak, waduh kebelet pipis. Pas mereka cek lagi peta Nogier, ternyata titik kandung kemih itu letaknya persis di sebelah titik limpah. 4 hari kemudian, dicoba lagi ke si John. Kali ini hati-hati banget, biar probe TENS-nya cuma kena titik limpah. Hasilnya, TNF-nya turun dan nggak ada drama kebelet pipis lagi. Wah, gila juga ya. Itu nunjukin kalau lokasi stimulasi di telinga tuh spesifik banget, efeknya bisa beda. Ada bukti lain nggak yang mendukung ini? Ada kok. Studi pakai fMRI, pencitraan otak itu, mendukung ide ini. Mereka nemuin kalau stimulasi listrik di simba conca emang bisa ngaktifin area otak yang nerima input dari vagus, kayak NTS, ini semacam pusat pemrosesan sinyal vagus lah di batang otak, sama area lain kayak locus coeruleus. Terus, beberapa studi juga laporin ada perubahan di HRV, variabilitas detak jantung. Itu ukuran variasi waktu antar detak jantung, yang sering dihubungin sama tonus atau aktivitas vagus. Kalau HRV naik biasanya bagus. Tapi kok kedengarannya gampang banget ya? Pasti ada tapinya dong. Apa stimulasi dari kulit ini beneran sama efeknya kayak implan yang nempel langsung di saraf? Nah, itu pertanyaan penting banget. Dan jawabannya
kita belum tahu pasti. Belum ada bukti langsung nih di manusia kalau arus listrik TENS di kulit telinga itu benar-benar nyampe dan secara konsisten ngaktifin serabut saraf vagus kayak implan. Badan kita kan kompleks ya. Bisa aja stimulasi kulit itu ngaktifin saraf sensorik lain di telinga atau muka. Terus sinyalnya ke otak. Nah, otaknya baru secara nggak langsung ngaruhin aktivitas vagus. Jadi mekanismenya mungkin jalan, tapi belum tentu sama persis kayak VNS implan. Oke. Jadi kesimpulannya buat TAVNS ini potensinya ada, non-invasif, ada cerita sukses individu, ada data fMRI HRV juga, tapi kita masih butuh lebih banyak bukti kuat dari uji klinis yang lebih gede gitu ya, buat mastiin beneran efektif apa enggak dan gimana cara kerjanya persis. Tepat sekali. Uji klinisnya lagi jalan kok buat macam-macam kondisi, hipertensi, pemulihan stroke, depresi, cemas, migrain, bahkan penyakit autoimun kayak lupus atau radang usus. Tapi ya itu, standarisasi metodenya, kayak lokasi persisnya, intensitasnya, durasinya, itu masih jadi tantangan. Ini bidang yang seru banget buat diikutin perkembangannya, tapi kita perlu tetap kritis dan nunggu data yang benar-benar bagus. Baiklah, dari alat di telinga, kita geser nih ke alat yang kita semua udah punya. Pikiran sama napas kita. Sumber Anda juga nyebutin soal meditasi dan macam-macam teknik napas sebagai cara lain buat ngaruhin saraf vagus. Gimana tuh kerjanya? Meditasi ya, dalam macam-macam alirannya tujuannya kan buat nenangin batin, lebih sadar sama momen sekarang, mindfulness, terus numbuhin rasa welas asih. Kalau dari sisi ilmiahnya nih, riset pakai fMRI nunjukin kalau meditasi rutin itu bisa bikin perubahan fungsi bahkan struktur di area otak yang ngurusin perhatian, ngatur emosi sama kesadaran diri. Beberapa studi juga nemuin hubungan antara meditasi sama peningkatan vagal tone yang bisa dilihat dari detak jantung istirahat yang lebih pelan sama HRV yang lebih tinggi. Makanya kadang meditasi disebut stimulator saraf vagus alami. Ada cerita menarik juga ya di sumbernya soal pertemuan penulis buku, Dr. Tracy, sama Dalai Lama. Katanya beliau nanya detail banget soal lokasi saraf vagus di leher. Emang ada hubungannya sama praktik meditasi tertentu? Iya, itu momen yang menarik banget. Dalai Lama nanya saraf vagusnya 1 apa 2, terus di depan apa belakang leher. Pas Dr. Tracy jelasin ada 2 kiri kanan dan letaknya di depan leher, Dalai Lama ngangguk kayak udah tahu gitu. Terus ada biksi yang jelasin, ternyata ada praktek meditasi Tibet kuno, di mana praktisinya itu ngebayangin nyalurin energi biru dari kepala turun lewat 2 jalur di leher depan, terus ke dada sama perut. Nah, jalur visualisasi ini ternyata, wah, cocok banget sama lokasi anatomi saraf vagus. Luar biasa itu. Kayak pengetahuan intuitif zaman dulu, ketemu sama anatomi modern ya. Tapi gimana caranya visualisasi bisa ngaruhin saraf fisik gitu? Teorinya gimana? Di korteks prefrontal sama sistem limbik. Nah, ini terus bisa ngaruhin output ke sistem saraf otonom, termasuk ningkatin aktivitas parasimpatis lewat saraf vagus. Meskipun mekanismenya belum 100% jelas, banyak orang aku dapat manfaat subjektif yang nyata kok, kayak stres berkurang, pikiran lebih jernih dari meditasi rutin. Oke, sekarang kita ngomongin apa sih? Sumbernya nyebut beberapa jenis, dan kayaknya nggak semua teknik napas efeknya sama ya. Ada napas pelan, ada yang cepat kayak metode Wim Hof. Bisa dijelasin bedanya? Karma turun, paru-paru ngembang penuh. Ini ngirim sinyal sensori ke otak lewat saraf vagus. Otak bales ngirim sinyal parasimpatis balik lewat vagus juga. Nah, efeknya nenangin. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, jadi rileks. Teknik simpelnya, tarik napas hidung 3 detik, buang pelan lewat mulut 7 detik, lakuin beberapa menit. Itu kedengarannya emang nenangin ya. Nah, terus ada metode Wim Hof, si manusia es itu. Teknik napasnya malah pakai napas cepet, kayak hiperventilasi gitu, terus tahan napas. Ini kan kayak kebalikannya ya, malah bikin stres dong. Metode Wim Hof itu kan pakai siklus sekitar 30 kali napas dalam cepat, terus tahan napas setelah buang napas terakhir selama mungkin, baru tarik napas pemulihan, ditahan bentar. Studi, termasuk yang di lab Dr. Tracy sama studi terkontrolnya Peter Pickers di Belanda, nunjukin hasil yang, wah, bikin kaget. Di studi Pickers itu, peserta yang dilatih metode Wim Hof terus disuntik endotoksin, itu komponen bakteri pemicu radang. Hasilnya, dibanding kelompok kontrol, kelompok Wim Hof ini tingkat sitokin radangnya, kayak 10-FC, jauh lebih rendah. Gejala mirip flu-nya juga lebih ringan. Tapi kadar epinefrin, adrenalin, mereka melonjak tinggi banget, setara atau malah lebih tinggi dari orang yang baru pertama kali bungee jumping. Tunggu.
Ini agak bingungin. Bukannya respon stres fight or flight yang adrenalinnya tinggi itu biasanya malah bikin peradangan naik ya, apalagi kalau kronis. Kok ini malah nekan peradangan? Nah, ini poin kunci yang penting banget dan emang agak lawan intuisi. Ternyata nih, ada beda mendasar antara aktivasi sistem simpatis, fight or flight, yang akut, intens tapi singkat, kayak di metode Wim Hof, olahraga berat, atau mungkin lompat dari jembatan Mostar yang diceritain, itu sama stres kronis level rendah yang lama, kayak kalau kita cemas atau depresi terus-terusan. Aktivasi simpatis yang badai tapi singkat ini justru terbukti bisa neken produksi sitokin radang secara signifikan. Diduga karena lonjakan epinefrin sama norepinefrin yang tinggi banget itu bisa interaksi sama reseptor khusus di sel imun, reseptor beta adrenergik, yang efeknya antiinflamasi kuat. Sebaliknya, stres kronis dengan hormon stres yang lebih rendah tapi terus-terusan malah cenderung naikin peradangan. Jadi kuncinya di intensitas sama durasi respon stresnya itu sendiri ya. Jadi, napas cepat ala Wim Hof itu neken peradangan lewat jalur simpatis adrenalin. Sementara napas pelan dalam lebih langsung lewat jalur vagus parasimpatis yang nenangin. Dua mekanisme beda buat hasil anti radang gitu ya. Kelihatannya begitu, lewat jalur fisiologis yang berbeda. Nafas pelan itu langsung ningkatin aktivitas vagal parasimpatis. Napas cepat Wim Hof kayaknya ngehack respon stres akut buat ngasilin efek anti radang lewat lonjakan adrenalin. Menariknya lagi nih, studi lain dari Stanford nemuin teknik beda, kayak cyclic sighing, tarik napas dalam, langsung tarik napas pendek lagi, terus buang nafas panjang. Nah, di studi mereka itu malah paling efektif ningkatin mood positif dibanding meditasi biasa atau napas perut. Studi lain di pasien hipertensi juga nunjukin kalau napas pelan yang konsisten, sekitar 6 siklus per menit selama beberapa bulan, bisa nurunin tekanan darah sama kadar TNF. Wah, ini jadi ngebuka pemahaman baru ya kalau cara kita napas itu bisa jadi kayak remote control yang lumayan canggih buat sistem saraf sama imun kita. Dengan tombol yang beda buat efek yang beda juga. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa rumit sekaligus indahnya interaksi antara napas, sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis, sama sistem imun. Kita ini baru di tahap awal buat benar-benar paham detailnya. Tapi penting banget diingat, metode intens kayak Wim Hof itu perlu hati-hati. Seperti yang dia tekanin juga, selalu lakuin di tempat aman, duduk atau rebahan. Jangan pernah dekat air atau pas nyetir. Soalnya ada resiko pingsan karena perubahan kadar oksigen sama karbon dioksida di darah yang cepat banget. Oke deh. Nah, selain stimulasi telinga sama mainan nafas meditasi, sumber Anda juga nyenggol dua pendekatan luar ke dalam lainnya. Paparan dingin sama fokus ultrasound atau ultrasound terfokus. Gimana nih dua hal ini bisa nyambung ke saraf vagus? Apalagi ingat fokus kita di bab 7 soal metabolisme. Kita mulai dari paparan dingin dulu ya. Kayak mandi air dingin atau berendam es yang lagi ngetren itu. Secara fisiologis, respons awalnya emang didominasi simpatis. Detak jantung naik, pembuluh darah nyempit, menggigil, itu respons fight or flight terhadap kaget dingin. Tapi studi nunjukin kalau paparan dingin ini dipertahanin, misalnya diem di ruang dingin agak lama, sistem parasimpatis, termasuk saraf vagus, juga ikut aktif. Ini bisa dilihat dari detak jantung yang melambat lagi sama HRV yang naik setelah adaptasi. Jadi teorinya aktivasi vagus ini yang mungkin jadi dasar klaim manfaat anti radang dari paparan dingin itu. Secara teori sih mekanismenya masuk akal ya. Peningkatan aktivitas vagus bisa bantu neken peradangan sistemik. Cuma sejujurnya nih, bukti klinis langsung di manusia yang konsisten nunjukin penurunan signifikan penanda radang sistemik gara-gara paparan dingin rutin itu masih terbatas dan hasilnya sering macam-macam. Beberapa studi kecil emang nunjukin potensi, tapi klaim yang beredar seringkali lebih heboh dari bukti ilmiah yang kuat saat ini. Riset yang mengukur langsung fungsi sel imun setelah paparan dingin hasilnya sedikit lebih menjanjikan sih, tapi perlu data lebih banyak. Jadi ya menarik, tapi perlu riset terkontrol lagi. Dan pastinya penting banget konsultasi dokter dulu sebelum nyoba dingin ekstrim, apalagi kalau punya riwayat masalah jantung atau pembuluh darah. Oke, sip. Sekarang kita ke fokus ultrasound. Ini kedengarannya canggih banget dan kayaknya relevan banget sama fokus bab 7 kita soal ngatur berat badan sama diabetes. Gimana cara kerjanya? Ini emang area riset yang sangat menjanjikan dan futuristik. Ultrasound terfokus itu pakai gelombang suara frekuensi tinggi yang diarahkan presisi banget ke target spesifik di dalam tubuh.
Mirip kayak lu fokusin sinar matahari, tapi ini pakai suara. Dan bisa nembus jaringan tanpa ngerusak. Nah, penelitian awal yang menarik banget dari lab penulis buku ini, terutama di model hewan, tikus gemuk yang dikasih makan pizza, kayak cerita di sumbernya, sama beberapa studi awal di manusia, nunjukin potensi signifikan di bidang metabolisme. Mereka nemuin kalau dengan ngarahin ultrasound terfokus ke area hati, spesifiknya nargetin jalur saraf aferen, input sensorik, vagus di porta hepatis, pintu masuk pembuluh darah sama saraf ke hati, mereka bisa micu serangkaian efek metabolik yang nguntungin banget. Efeknya termasuk nafsu makan turun, berat badan turun, kadar gula darah membaik, sensitivitas insulin naik, plus kadar sitokin radang kayak TNF juga turun. Tunggu deh, nafsu makan turun, berat badan turun, gula darah membaik, itu kedengarannya mirip banget sama efek obat diabetes dan penurun berat badan yang lagi populer sekarang, kayak golongan GLP-1 gitu. Pengamatan yang jeli banget, sumber kita secara eksplisit nyebutin kalau efek metabolik yang dilihat dari stimulasi ultrasound terfokus di jalur vagus hati, ini mirip banget sama efek obat agonis GLP-1 kayak Ozempic atau Wegovy. Obat-obatan itu kan juga kerjanya di jalur yang ngatur nafsu makan, sekresi insulin, sama metabolisme glukosa. Bedanya yang mendasar, ultrasound ini pendekatan bioelektronik non-invasif, nggak pakai obat sama sekali. Ini ngebuka pintu buat kemungkinan terapi masa depan yang baru banget, buat ngatasin obesitas sama diabetes tipe 2 dengan nargeting langsung jalur saraf vagus. Wah, potensinya gede banget ini ya. Tapi ini masih riset ya, belum bisa kita dapetin di klinik gitu. Betul sekali, teknologinya masih tahap riset dan pengembangan intensif. Perlu uji klinis lebih lanjut di manusia buat mastiin keamanan, efektivitas jangka panjang, sama dosis optimalnya sebelum bisa jadi terapi standar. Tapi potensinya sebagai obat elektronik non-invasif di masa depan itu gede banget, terutama buat gangguan metabolik kronis. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini nih, kayaknya ada macam-macam cara ya. Dari teknologi kayak TENS telinga sama ultrasound terfokus, sampai praktek mandiri kayak meditasi, berbagai teknik napas, dan mungkin juga paparan dingin, yang semuanya berpotensi buat nyentuh atau ngatur aktivitas saraf vagus dari luar tubuh kita. Persis. Benang merahnya itu upaya buat manfaatin jalur komunikasi alami tubuh kita dengan saraf vagus sebagai pemain kuncinya buat ngaruhin kesehatan dan ngembaliin keseimbangan internal atau homeostasis. Kuncinya ya pahami sains di baliknya, bisa misahin mana harapan, mana bukti ilmiah yang kuat, dan sadar kalau ini bidang yang berkembang cepat banget. Saraf vagus ini jelas jembatan penting dalam hubungan pikiran tubuh yang kompleks, dan perannya jaga keseimbangan internal kita itu fundamental banget, termasuk dalam ngatur metabolisme. Kita udah ngebahas stimulasi telinga pakai TENS, kekuatan meditasi dan macam-macamnya efek olah napas, terus potensi menarik dari paparan dingin sama ultrasound terfokus, semua cara potensial buat interaksi sama saraf vagus tanpa operasi. Ini benar-benar ngebuka wawasan ya tentang gimana kita bisa aktif terlibat sama sistem internal kita buat kesehatan yang lebih baik. Diskusi kita hari ini nunjukin potensi besar, apalagi di pendekatan non-invasif ya, tapi sekaligus ngegasin pentingnya riset mendalam dan data berkualitas tinggi. Kemampuan buat ngatur saraf vagus secara spesifik dan non-invasif bisa jadi merevolusi cara kita nangani macam-macam kondisi, dari radang kronis sampai gangguan metabolik, kayak obesitas dan diabetes yang dibahas di sumber Anda tadi. Tapi fondasinya harus tetap bukti ilmiah yang kuat dan pemahaman mekanisme yang jelas. Nah, seiring kita terus belajar bahasa, sistem saraf kita lewat berbagai input ini, entah itu listrik, napas, fokus pikiran, suhu, atau suara, batas-batas baru apa ya dalam kesehatan, pengaturan diri, bahkan mungkin peningkatan performa yang bakal kita tembus di masa depan? Dan setelah dengar ini semua, pertanyaan apa nih yang muncul buat Anda soal hubungan unik antara pikiran dan tubuh Anda sendiri? Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.